Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Iis Rahmawati. Sesuai dengan apa yang telah aku sampaikan di video sebelumnya, di video kali ini aku akan membahas mengenai XBRL Report atau Extensible Business Reporting Language. Apa itu XBRL atau Extensible Business Reporting Language? Yaitu adalah sebuah bahasa komunikasi elektronik yang secara universal digunakan untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis yang menyempurnakan proses persiapan, analisis, dan akurasi untuk berbagai pihak yang menyediakan dan menggunakan informasi bisnis. Sebuah institusi dapat mempersiapkan sebuah laporan informasi dengan berbasis XBRL tersebut. Nah, dokumen XBRL dapat dilihat dengan sistem barcode. XBRL diciptakan secara spesifik untuk mengkomunikasikan informasi antara pihak bisnis dan pengguna informasi keuangan seperti analisis, investor, dan regulator dengan menyajikan format elektronik yang sudah distandarisasi secara umum untuk digunakan dalam pelaporan bisnis. XBRL tidak mengubah informasi yang dilaporkan, hanya mengubah bagaimana informasi tersebut dilaporkan. Dalam perkembangan pelaporan berbasis XBRL, sebuah perusahaan dapat mempersiapkan sebuah format pelaporan berbasis XBRL dengan merujuk pada suatu standar peraturan dan prosedur tertentu yang berlaku. Dalam pengembangan dan implementasi XBRL tersebut telah dilaksanakan identifikasi keputusan informasi yang perlu disajikan yang dinamakan dengan taksonomi. Manfaat dari penggunaan XBRL ialah untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan mengotomatisasikan pengolahan data yang dapat menunjang proses analisa dan kualitas informasi yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan perusahaan. XBRL saat ini telah digunakan dalam proses pelaporan di berbagai sektor termasuk perbankan, asuransi, regulator, sekuritas, data provider, dan perpajakan. Efek Indonesia akan mengimplementasikan XBRL karena memberikan manfaat. Manfaatnya diantaranya yaitu untuk menyempurnakan proses pengumpulan data pelaporan emiten supaya lebih efisien, komprehensif, dan dapat diandalkan informasinya. Lalu yang kedua, meningkatkan daya saing produk-produk data yang ditawarkan kepada investor, institusi, dan swasta. Lalu yang ketiga, memperkokoh keterbukaan dan keutuhan informasi pasar modal, serta meningkatkan pelayanan untuk semua konsumen informasi pasar modal. Struktur XBRL memungkinkan penanganan yang sangat efisien atas data bisnis dengan menggunakan aplikasi komputer. Kemampuan ini mendukung semua kinerja yang terlibat dalam menyusun, menyimpan, dan menggunakan data bisnis. Informasi tersebut dapat dikonversi menjadi XBRL oleh proses pemetaan sesuai atau yang dihasilkan oleh perangkat lunak. Kemudian, informasi tersebut dapat dicari dan dianalisa dengan sebuah perangkat lunak komputer. Laporan bisnis yang disajikan dalam format XBRL dinamakan sebagai instance dokumen. Informasi yang terdapat dalam instance dokumen dapat digunakan secara interaktif, sebab data dalam instance dokumen tersebut dapat diakses, diekstrak, dan diproses secara elektronik. Lalu, teks identifikasi yang diterapkan pada elemen-elemen tersebut memungkinkan data yang terkait dapat diproses secara efisien oleh sebuah perangkat lunak komputer. Keuntungan dari penggunaan XBRL itu sendiri untuk melakukan analisa laporan yang lebih baik. Yang kedua, penghematan biaya. Yang ketiga, lebih cepat, akurat, dan dapat diandalkan. Yang keempat, mengurangi perbandingan yang dilakukan secara manual di antara laporan. Lalu yang selanjutnya, mengurangi input ulang data. Lalu yang kelima, berguna untuk penyebaran informasi menggunakan internet. Dan yang terakhir, standarisasi format pelaporan. XBRL dapat memperlihatkan bagaimana elemen-elemen tersebut saling berkaitan. Kemampuan ini juga dapat menjelaskan bagaimana elemen tersebut dihitung dan dapat diidentifikasi apakah elemen tersebut masuk ke dalam kelompok tertentu untuk kegunaan organisasi atau presentasi. Hal yang terpenting adalah XBRL mudah untuk diperluas sehingga perusahaan dan organisasi lain dapat menyesuaikan kegunaannya dengan berbagai jenis kebutuhan. Nah, sekian teman-teman penjelasan mengenai XBRL. Untuk di video selanjutnya kita akan membahas mengenai Artificial Intelligence atau AI. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.